Tahu nggak sih guys, listrik bukan hanya sumber cahaya, tapi juga merupakan sumber perubahan. Dalam dunia kimia, arus listrik dapat memecah, menyatukan, dan juga menciptakan zat baru. Proses itu dinamakan elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses yang menunjukkan hubungan kuat antara zat dan reaksi. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktek sel elektrolisis. Langkah pertama, cabut karet pelindung kabel menggunakan korek api dan tarik sampai lepas, seperti video di atas. Langkah kedua, buka batu baterai bekas menggunakan cutter. Jika sudah terlepas, tarik batang karbon seperti video di atas. Langkah ketiga, lilitkan kabel di penjepit buaya seperti video tersebut. Sampai hasilnya seperti ini. Langkah keempat, jepitkan paku di penjepit buaya, lalu jepitkan di satu sisinya ke batu baterai, seperti video tersebut. Dan hasilnya akan seperti ini. Langkah kelima yaitu siapkan tabung U lalu jepit di stave and clamp, seperti video di atas. Siapkan corong dan masukkan corong tersebut ke dalam tabung U, lalu tuangkan larutan MgSO4. Langkah ketujuh, pemberian nama bisa menggunakan spidol atau kertas yang ditempel di tabung U, yaitu di satu sisi bernama katoda dan di satu sisinya anoda. Langkah ke-8, letakkan dua paku tersebut di katoda dan anoda. Pastikan paku tersebut tercelup. Di sisi anoda, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil di sisi-sisi pakunya, sedangkan di katoda dia tidak mengeluarkan apapun. Lalu kita tunggu selama 10 menit. Langkah ke-9, tuangkan air bersih untuk mencuci pipet tetes. Langkah ke-10, setelah menunggu 10-15 menit, ambil larutan menggunakan pipet tetes yang berbeda. Langkah ke-11, teteskan ke dalam pipet tetes sebanyak 2 tetes. Jika masih ada di pipet tetes, tuangkan kembali ke tabung U yang berisi cairan tersebut. Langkah ke-12, cuci pipet tetes seperti video tersebut.
Langkah ke-13, ambil larutan penol dan tuangkan ke dalam plat tetes yang berisi cairan anoda dan katoda sebanyak 2 tetes. Di anoda, dia akan bereaksi dengan mengeluarkan warna pink, dan di katoda, dia akan berwarna hijau. Karena tadi warna dia yang dihasilkan tidak terlalu pekat, maka kita akan mencoba kembali dengan waktu yang lebih lama, yaitu kita tambah selama 10 menit kembali. Setelah 10 menit, cabut paku di tabung U. Lalu, ambil cairan di masing-masing larutan yang berbeda, yaitu katoda dan anoda, lalu teteskan kembali ke dalam plat tetes. Dan ambil larutan penol, lalu tuangkan ke dalam plat tetes yang berisi cairan anoda dan katoda. Di percobaan ini, dia mengeluarkan warna pink pekat dan hijau, tapi tidak terlalu terlihat di video. Kalau di aslinya dia terlihat. Langkah ke-13 yaitu percobaan menggunakan batang karbon. Untuk langkah-langkah percobaannya itu sama seperti percobaan pertama, yaitu menggunakan paku. Dan kita tunggu selama 10 menit juga. Setelah 10 menit, ambil cairan di katoda dan anoda menggunakan pipet tetes yang bersih. Untuk yang menggunakan batang karbon, kami gagal karena dia tidak berwarna. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktek sel volta. Langkah pertama, siapkan 5 buah jeruk nipis, koin, dan juga paku. Lalu, potong jeruk nipis menggunakan cutter kecil, lalu selipkan koin di satu sisi dan di satu sisinya kembali ditusukkan paku seperti video di atas. Langkah kedua, siapkan penjepit buaya 2 sisi, lalu di satu sisinya dijepitkan ke koin dan di satu sisinya dijepitkan ke paku seperti video di atas. Sampai hasilnya seperti ini. Langkah ketiga, siapkan 1 buah lampu LED. Setelah itu, jepitkan ke penjepit buaya di satu sisi dan di satu sisi lagi dijepitkan juga. Namun di pertama ini kita gagal karena lampunya tidak mau menyala. Dan di percobaan kedua kita ganti lampu menggunakan lampu baru dan dia akan menyala.
dan rata-rata arus yang dihasilkan adalah 3,535